Selamat datang di Adu Seru Argumen. Di video kali ini kita akan menyimak adu argumen menarik antara Ustadz Manachem Ali dan Elia Myron yang membahas sebuah pertanyaan besar dalam sejarah iman. Siapa sebenarnya yang disalib itu? Topik ini sudah lama menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen, dan dalam diskusi ini masing-masing pihak akan memaparkan pandangan serta dasar argumentasi mereka. Mari kita ikuti bersama dengan pikiran terbuka. Apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Ya, maka dalam hal ini kita berbicara dua aspek. Yang pertama, kita berbicara dari segi bahasa. Yang kedua, kita berbicara dari sejarah atau histori. Yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Ya, bahasa Yunaninya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan dua sebutan, ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yeshua. Kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua atau juga Yosua Hamasia. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus. Yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa dari aspek sejarah, kemunculan Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua masa yang berbeda. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad keempat Masehi di Kartago. Sedangkan Al-Quran itu datang 300 tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-7. Jadi, kita tidak bisa menyamakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Karena Alkitab itu lebih tua 300 tahun sebelum Al-Quran itu ada. Nah, tapi meskipun demikian, kita harus melihat secara fair. Apakah memang data sejarah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang Yesus dengan data sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai Isa, apakah sama? Kalau hal ini sama, tentu tidak akan ada pertentangan. Tapi masalahnya ini berbeda. Misalnya, di dalam Alkitab, disebutkan bahwa Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba di Bethlehem. Dan itu didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Eusebius dan juga tulisan-tulisan sejarah yang lainnya. Namun bagaimana dengan Isa? Dia dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan buat teman-teman Islam, apakah Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini punya data sejarah yang sejaman atau sebanding di periode pewahyuan tersebut. Nah, kalau tidak punya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan Alkitab. Karena bagaimanapun kesaksian Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba, itu didukung oleh data di luar Alkitab, yaitu data sejarah yang disebutkan oleh Eusebius tadi. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran, yang memang lahirnya di kandang domba? Apakah punya data sejarahnya? Ya, sejauh ini saya belum menemukannya. Oleh karena itu, dari aspek kelahirnya saja, dia berbeda. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Yesus. Ibu Yesus bernama di Alkitab bernama Maria, ibu Yesus. Tapi kemudian di dalam teologi Islam, mereka menyebut ibunya Isa adalah Maryam yang adalah saudaranya Harun. Nah, kalau Maryam adalah saudara Harun, berarti Maryam ini dari suku apa? Nah, kalau di dalam Alkitab jelas bahwa Maria itu berasal dari suku Yehuda karena ia adalah anaknya Eli dan ibunya adalah Ana. Sedangkan di dalam teologi Islam, siapakah ibunya Isa? Maryam saudara Harun? Harun bukankah orang Lewi?
Kalau Harun adalah orang Lewi dan Maryam adalah saudaranya, berarti Maryam adalah orang Lewi. Atau bagaimana penjelasannya dalam hal ini? Tapi kalaupun ibunya Isa Al-Masih dalam teologi Islam adalah Maryam saudara Harun, jaraknya Harun kepada Kristus kurang lebih 1.500 tahun di dalam sejarah. Lalu bagaimana mungkin ibunya Yesus 1.500 tahun lebih tua daripada Yesus itu sendiri? Nah, ini alasan yang berikutnya mengapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang didukung oleh fakta sejarah itu tidaklah sama. Lalu kemudian fakta sejarah yang begitu kaya membuktikan bahwa Yesus Kristus ini pernah mati tersalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus atas tuntutan Mahkamah Agama Sanhedrin di Israel pada waktu itu. Jadi penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi dalam teologi Islam, Isa Al-Masih dikatakan tidak mati, hanya saja diserupakan. Nah, kalau memang dia diserupakan, artinya tidak ada kebangkitan yang terjadi pada hari ketiga. Karena Isa Al-Masih sudah diangkat tidak mati, karena dia tidak mati berarti tidak ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan pada hari ketiga itu benar-benar terjadi dan di dalam kesaksian Kisah Rasul, ia menunjukkan dirinya kepada 500 orang. Yang artinya Yesus mati dan bangkit yang didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Josephus, Tacitus, kemudian Lucian, Marabar Serapion dan lain sebagainya, itu tidak sama dengan deskripsi Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati melainkan diserupakan. Hanya diangkat ke surga. Nah, jadi dari hal ini, itu tidak sama, kecuali teman-teman Islam bisa membuktikan data sejarah di abad pertama yang lebih tua dari data Josephus yang menyanggahi atau yang mendukung bahwa Yesus itu diserupakan. Ketika teman-teman Islam mungkin berkata, Isa Al-Masih kami itu adalah Yesus Kristusnya kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kesaksian Isa Al-Masih atau argumen tentang Isa Al-Masih dia diserupakan itu memiliki fakta sejarah yang lebih tua, atau jangankan lebih tua, yang sama tuanya dengan data sejarah yang kami miliki? Dalam hal ini adalah tulisan Josephus di abad pertama. Ya, sampai hari ini sayang sekali saya tidak pernah menemukan itu. Jadi dari fakta sejarah sendiri, Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran tidaklah seorang pribadi yang sama. Lalu kemudian tujuan kedatangan Yesus Kristus itu dan Isa Al-Masih di dalam teologi Islam tidaklah sama. Sekalipun teman-teman Islam mengatakan bahwa Isa akan datang menghakimi, lalu itu hanya dipandang sebagai nabi saja, kami memandang bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai hakim karena dia adalah Allah, sebab hanya Allah yang pantas untuk menghakimi. Jadi kalau diperkatakan bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran, demi memasakkan teologi-teologi tertentu, sebenarnya itu adalah pilihan untuk tetap menjadi bodoh. Karena data sejarah membuktikan tidak demikian. Jadi saya mengajari Anda, saya menyampaikan hal ini kepada teman-teman, itu dengan motivasi bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab tidaklah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu berdebat lagi untuk menyamakan bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab itu tidak disalib, Yesus Kristus itu hanya diserupakan. Karena bagaimanapun, Yesus Kristus tidak disalib, dia hanya diserupakan, itu adalah teologinya Al-Quran. Dan itu bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari kitab kami. Tapi bagaimanapun dari data sejarah yang membuktikan bahwa itu beda, maka tidak boleh saling dipaksakan. Karena kalau saling dipaksakan, hal ini menunjukkan bahwa pemaksaan bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab, itu hanya akan memperlemah posisi orang yang memaksakan itu. Karena Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu tidak lebih lengkap data sejarahnya dibandingkan dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Jadi kalau kita lihat dari metodologi histori, Isa Al-Masih di dalam kitab suci teman-teman Islam,
itu akan kalah dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab secara pembuktian mengenai eksistensi pribadinya berdasarkan deskripsi kitab suci kita masing-masing. Jadi memang Yesus Kristus dalam Alkitab bukanlah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah Isa Al-Masihnya mereka tersendiri, yang punya teologi dengan maksud mereka, sehingga dalam hal ini toleransi yang berarti membiarkan, maka kita membiarkan Isa Al-Masih itu dengan teologi mereka sendiri. Maka dengan demikian hubungan yang timbal balik pun berlaku, bahwa Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab bukanlah Isa Al-Masih yang dalam Al-Quran. Sehingga teologi yang kami lahirkan dari datangnya Yesus Kristus dalam Alkitab tidak perlu saling dibentur-benturkan dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, yang memang bukanlah pribadi yang sama berdasarkan fakta sejarah dan juga data histori yang telah saya sebutkan tadi. Nah, secara logika, teman-teman, saya mau mengajak Anda untuk berpikir. Baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama diakui adalah kitab suci. Kalau kita saling memaksakan bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah Yesus Kristus dalam Alkitab, berarti di antara keduanya yang adalah sama-sama firman Tuhan ini ada yang salah. Karena deskripsinya bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Berarti kalau kita memaksakan Yesus Kristus dalam Alkitab adalah Isa Al-Masih dalam Al-Quran, sedangkan deskripsi Isa Al-Masih dalam Al-Quran bertentangan dengan deskripsi Yesus Kristus dalam Alkitab, dan Yesus Kristus dalam Alkitab punya data dan fakta sejarah yang begitu valid, sedangkan Isa Al-Masih dalam Al-Quran saya belum tahu keberadaannya bagaimana. Kalau saling dibenturkan, itu tidak pernah merugikan kekristenan. Tapi itu hanya akan merugikan pihak mereka yang selalu membanding-bandingkan itu. Karena mereka memang tidak pernah sama. Artinya, kalau kita atas nama toleransi, kalau memang kita bertoleransi, maka biarkanlah orang Kristen dengan Yesus Kristusnya tanpa memaksa teologi Isa Al-Masih dalam kitab suci kamu, dan kami pun tidak akan memaksa teologi Yesus Kristus kepada Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kesimpulannya, baik secara logika, karena keduanya ini adalah sama-sama dianggap sebagai firman Allah, di mana Alkitab memiliki data sejarah dan juga Al-Quran saya tidak tahu apakah mereka punya atau tidak. Kalau memang Anda punya, boleh tunjukkan. Tetapi Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab itu didukung oleh literatur sejarah dan memang ada di dalam dunia sesuai dengan peninggalan-peninggalan dan inskripsi, itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah sama-samakan, karena bagaimanapun, sekali lagi saya katakan, itu hanya akan merugikan pihak yang lain, bukan pihak kekristenan. Pada era sebelumnya, maksudnya pada era sebelum pemerintahan yang baru, Menteri Agama waktu itu mengganti istilah wafat Isa Al-Masih menjadi wafat Yesus Kristus. Kemudian kebangkitan Isa Al-Masih diubah menjadi kebangkitan Yesus Kristus, dengan tujuan supaya tidak terjadi salah paham di antara umat beragama. Saya kira tujuannya baik, dan tujuannya untuk mengedukasi antar umat beragama. Tetapi ini perlu kita jelaskan lebih detail supaya antar umat beragama juga bijak dan memahami apa yang menjadi pembeda dan apa yang sama di antara penganut agama-agama itu mengenai tema yang sedang kita bicarakan. Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda, tentu saja ini harus kita buktikan dengan data. Karena di berbagai forum, terutama dalam dialog lintas agama, seringkali Muslim keberatan kalau ada seorang Muslim menyebut dengan istilah Yesus Kristus. Sementara di antara saudara kita kaum Kristiani, kalau ada yang menyebut Isa Al-Masih, mereka juga keberatan. Nah, apakah ini perlu diklarifikasi dan perlu dijelaskan secara detail? Terutama di kalangan Muslim sendiri. Saya tidak berbicara dalam konteks di luar Muslim. Kalau kita mencoba memahami berbagai data, terutama Al-Quran yang pada awalnya diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi pada akhirnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa internasional.
termasuk bahasa-bahasa yang dianggap sebagai bahasa suci, yakni bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani. Kita tahu Quran sekarang kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan kebetulan malam ini saya juga membawa Quran terjemahan dalam bahasa Yunani. Dan itu diterbitkan oleh lembaga resmi dari Kerajaan Saudi Arabia. Oh, yang terbitkan dari Arab Saudi. Iya, dari Saudi Arabia. Judulnya Al-Quranul Karim wa Tarjamah Ma'aniyah ila Al-Lughatil Yunaniyah. Jadi kalau di sini lihat bahasanya jelaskan, disebutkan Toyero Quranio. Maksudnya ini adalah kitab suci Al-Quran. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, sebagaimana cover yang dapat kita baca di sini. Al-Lughatil Yunaniyah, arti harfiahnya bahasa Yunani. Jadi ini Al-Quran terjemahan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani, kebanyakan itu dianggap sebagai bahasa suci dari kalangan tradisi Kristen. Sekarang, Quran juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan kalau kita rujuk di dalam teks Quran ini, saya ambil contoh sederhana, kita rujuk pada surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini surah urutan yang keempat. Ayat yang ke-157, ini ada ayat yang berbunyi demikian. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Jadi bisa dicek surah An-Nisa, surah keempat, ayat 157. Ya. 157 Pak Edi. 157. Nah, kita lihat pada teks itu yang versi bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Jadi di situ muncul nama tokoh, yakni Isa ibnu Maryam. Itu versi bahasa Arabnya. Oke. Dan kalau kita lihat versi terjemahan bahasa Indonesia juga ditulis Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi nama yang muncul di situ adalah nama Isa. Sedangkan kalau kita lihat Quran terjemahan bahasa Yunani yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, di sini tidak muncul nama Isa. Oh, gitu. Juga tidak muncul nama Al-Masih. Ini versi bahasa Yunani, kita cek di sini. Ternyata ketika Al-Quran menyebut Al-Masih Isa bin Maryam, di sini tertulis Kristo Yesus. Yesus Kristus. Jadi kalau dilafalkan dalam bahasa kita, itu Yesus Kristus. Di sini tertulis Kristo. Kristo itu Kristus. Sedangkan Yesus itu sama dengan Yesus. Di sini juga muncul nama Maryam. Tes Maryam. Maksudnya ya, ibunya bernama Maryam. Jadi kalau begitu, sebenarnya kalau ada seorang Muslim yang melarang bahwa Muslim tidak boleh menyebut nama Yesus Kristus, ini juga sepertinya mereka kurang literasi, belum membaca Quran terjemahan bahasa Yunani yang diterbitkan oleh Saudi Arabia. Karena kalau dalam Quran terjemahan bahasa Yunani tidak mungkin muncul nama Isa, tapi yang dimunculkan adalah nama Yesus. Makanya di sini tertulis Kristo Yesus. Kalau di sini Isa. Kalau versi bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan kalau kita cek lagi Quran terjemahan bahasa Ibrani, itu juga tidak muncul nama Al-Masih Isa putra Maryam. Bukan disebut Al-Masih Isa ibnu Maryam, tapi justru tertulis Hamosiyah Yesus ben Miriam. Yesus. Jadi tertulis Yesus. Dan istilah Yesus itu adalah istilah bahasa Yunani untuk menyebut nama Isa dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu sendiri tertulis nama Yesus, Kristo Yesus. Jadi kalau begitu,
antara umat Kristen dan umat Islam sebetulnya bisa belajar bersama. Ternyata Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih, Isa Al-Masih itu juga Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kan bahasa ibu ya. Bahasa ibu. Bahasa ibu, bahasa sehari-hari Yesus waktu itu. Ya. Apa itu bahasa Aram juga itu. Iya. Itu disebut apa tadi? Isu. Kalau dalam bahasa Bahasa Ibraninya Yesu. Yesu. Kalau Yesu itu sebetulnya istilah yang dipakai di dalam kitab Talmud untuk menyebut tokoh yang bernama Isa Al-Masih. Kalau dalam logat Arab Isa, karena Isa. satu rumpun kan ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Suryani menyebut Aiso the Mesiho. Aiso the Mesiho. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani disebut Christo Yesu. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesu ben Miriam. Kemudian muncul akhiran S itu dari mana kan? Kalau Yesu, Isa itu tergantung dari hubungan antar kata. Jadi hubungan antar kata itu menyebabkan kata itu ada penambahan S. Dan itu lumrah dalam bahasa Yunani. Misalnya kata Ilyas dalam Quran itu di dalam teks Septuaginta disebutkan nama Elias. Jadi itu membuktikan bahwa istilah Elias itu bahasa Yunani, ketika menjadi bahasa Arab menjadi Ilyas. tambah S. Muncul istilah huruf S di belakang itu. Termasuk Yesus Kristus itu juga bagian dari tradisi bahasa Inggris yang mengadopsi dari tradisi Yunani. Berarti Yesu menjadi Yesus. Iya. Tambah S itu ya. Berarti itu tradisi mengadopsi dari Inggris dan Yunani S itu. Iya. Kalau mengacu ke Ibrani dan Arab itu harusnya Yesu atau Isa. Iya. Jadi nggak ada problem sebetulnya, itu persoalan bahasa saja. Sama dengan istilah Moses dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Ibrani kan Moshe. Kalau kita merujuk pada bahasa Ibrani khas tradisi Yahudi. Tapi kalau bahasa Ibrani khas tradisi Samaria menyebutnya bukan Moshe tapi Musi. Arab jadi Musi. Sedangkan Musa. dalam bahasa Arab Quran menyebut Musa. Muse atau menyebut Musa. Jadi tokohnya sama, tapi cara pelafalan bisa beragam. Jadi sekali lagi, kalau kita merujuk pada Quran terjemahan bahasa Yunani, tokoh yang muncul adalah Christo Yesu. Itu maksudnya adalah Isa Al-Masih. Dan dalam tradisi Kristen di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia juga menyebut nama Isa Al-Masih untuk menyebut tokoh yang bernama Yesus Kristus. Misalnya kita lihat dalam bahasa Madura, Alkitab bahasa Madura menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Minangkabau juga menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Aceh menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Bugis menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Banjar menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Makassar menyebut Isa Al-Masih. Tapi kalau Alkitab dalam bahasa Bali menyebut Sang Hyang Yesus Kristus. Ada Sang Hyangnya. Ya, itu karakter penerjemahan dalam bahasa lokal. Sementara Al-Quran sendiri menyebut Yesus juga ada. Al-Quran bahasa Arab menyebut Isa Al-Masih. Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia Yunani menyebut Isa Al-Masih. Al-Quran dalam bahasa terjemahan Yunani menyebut Yesus Christo Yesu. Atau Yesus Kristus sama. Jadi tokohnya satu. Cuma kita harus memahami, kalaupun cara penyebutan nama itu ada keragaman, karena kita tidak mungkin terisolasi dalam konteks lintas bahasa, lintas budaya. Meskipun sekali lagi ada keragaman cara penyebutan, tapi bukan berarti tokoh yang diceritakan dalam Quran itu berbeda secara total dengan tokoh yang dimaksudkan di dalam Alkitab saudara kita kaum Kristiani. Memang ada kesamaan sekaligus ada perbedaan. Dan saya kira itu wajar. Kemarin kita sudah membahas munculnya perbedaan soal tokoh Abraham dengan Ibrahim.
kemudian tokoh Musa dengan Mose ya, kemudian tokoh Isa dengan Yesus itu sampai hari ini. Bahkan beberapa para apologet, bahkan beberapa orang polemikus itu yang sering mempermasalahkan dari kelompok sebelah, itu bahkan ada seorang tokohnya juga, ya saya katakan pendeta lah, itu masih beranggapan bahwasanya Yesus dengan Isa itu adalah sosok yang berbeda. Kalau dikatakan sosok yang berbeda, bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu memang berbeda, mengapa Alkitab dalam bahasa Yang Indonesia versi yang lama menyebut Isa Al-Masih sebagaimana yang ditulis oleh Klinkert. Klinkert itu seorang misionaris Belanda yang menerjemahkan menerjemahkan Alkitab atau Bible dalam bahasa Melayu. Menggunakan istilah Isa Al-Masih. Kemudian Alkitab yang diterjemahkan oleh Lederer dalam bahasa Melayu juga menggunakan nama Isa Al-Masih. Kalau seandainya mereka memahami bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus, kenapa mereka menggunakan nama Isa Al-Masih di dalam percetakan Alkitab bahasa Melayu waktu itu? Termasuk zaman sekarang, Lembaga Alkitab Indonesia juga tetap menggunakan nama Isa Al-Masih. Tapi, apa yang tercatat dalam Alkitab bahasa daerah, ataupun yang tercatat dalam Alkitab bahasa Indonesia versi yang lama, menyebut nama Isa Al-Masih, kenapa di dalam tuturan, di dalam komunikasi, masa sekarang justru mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda. Ini kan paradoks. Kenapa yang saya sebut paradoks? Ada sesuatu yang nggak nyambung antara lembaga resmi, Lembaga Alkitab Indonesia dengan sebagian umat Kristiani yang mengatakan demikian. Dan hal seperti ini faktanya juga terjadi dalam tradisi Islam. Tradisi Islam di antara saudara kita kaum Muslim juga ada yang berpandangan seperti itu. Sama. Orang Islam juga ada yang ngotot itu. Yesus itu beda sama Isa katanya. Kenapa bisa begitu mereka? Karena memang kurang literasi. Baik yang tradisi Kristen, sebagian umat Kristiani tidak paham. Di dalam tradisi Islam, umat Islam sebagian itu juga tidak paham. Soalnya dua nama itu kadang-kadang tokoh yang memang, yang satu itu pokoknya kamu jangan nyebut Yesus, Isa nggak apa-apa. Yang satu juga gitu, pokoknya kamu jangan nyebut Isa, Yesus nggak apa-apa. Itulah sebabnya saya menghadirkan data ini supaya orang paham. Lembaga pentashih Al-Quran yang ada di Saudi Arabia itu kan menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa. Termasuk bahasa Yunani. Ini jelas kan disebut ila al-lughatil Yunaniyah. Jadi watarjamah ma'aniyah ila lughatil Yunaniyah. Terjemahan dalam versi bahasa Yunani. Ini Quran. Jelaskan ini. Ini versi Quran bahasa Arabnya yang ori, yang asli. Ini terjemahannya. Ini kan bahasa Yunani. Lihat di sini. Ketika menyebut nama Al-Masih Isa, di situ disebut Kristo Yesus. Berarti sosoknya sama. Tidak berbeda. Jadi saudara kita yang Muslim, yang kurang literasi tadi, mungkin belum baca soal ini Quran terjemahan bahasa Yunani. Sebetulnya kalau Menteri Agama mengganti dari Isa menjadi Yesus, itu sebetulnya ya sebetulnya kurang bukan hal baru. Bukan hal yang baru. Artinya tidak perlu dipersoalkan. Bukan yang wah gitu. Di Al-Quran bahasa Yunani pun sudah jelas di Arabnya Isa, tapi dalam terjemahannya ditulis Yesus. Berarti tokohnya sama. Ini adalah bukti konkret yang tidak bisa diragukan lagi. Karena ini fakta dan detail datanya. Ada kitabnya. Hanya masalahnya, kenapa ada sebagian orang yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan Isa? Karena memang di dalam Al-Quran ada informasi siapa yang disalibkan itu. Disitulah bedanya. Tapi kalau berkaitan dengan nama, no problem.
Ya. Tapi berkaitan dengan detail kisahnya itu tidak sama. Ya. Tapi apa yang dikatakan dalam Quran itu bukan berarti sesuatu yang baru. Karena di masa-masa awal era Masehi, apa yang dikatakan Quran itu ada kedekatan informasi. Jadi ada di kalangan tradisi Kristiani di era awal yang memahami bahwa yang disalibkan itu bukan Isa. Sebentar. Jadi ini bukan sebuah wacana yang baru ketika Quran diturunkan. Ini yang perlu saya garis bawahi. Ya. Artinya Quran itu bukan menghadirkan informasi yang baru, tapi meneguhkan informasi yang lama, meskipun berbeda dengan tradisi Kristen yang mayoritas. Gini, saya mau bertanya ini, karena ada juga di luaran sana mengatakan sebetulnya apa yang disalin atau dikutip di dalam Al-Quran, itu dulu katanya itu ada 2 versi Yesus. Apa betul itu ya? Ya, tadi kan sudah saya sebutkan, semenjak era awal itu ada 2 tradisi gereja yang memang sulit didamaikan. Yang mayoritas yang masih masih setia dengan salah satu perspektif bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus, itu adalah tradisi Katolik, tradisi Protestan, dan tradisi Ortodoks. Tapi pada masa awal juga ada sebagian Kristiani yang memahami bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi bayangannya Yesus. Maksudnya ada sesuatu yang sama dengan Yesus, tapi bukan Yesus. Itu bisa dicatat dan memang dapat dikonfirmasi di dalam Injil apokrif. Oh, apokrif. Ya, tapi Injil apokrif kan sebagian ditolak oleh saudara kita kaum Kristiani. Nah, itu masalahnya. Tapi kata kuncinya adalah apa yang dikatakan Al-Quran itu bukan sesuatu yang baru. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah informasi yang pernah ada di masa awal, tapi tidak mendapatkan dukungan dari gereja mayoritas. Kalau gereja mayoritas itu kan melalui sinode, melalui muktamar besar yang disebut konsili. Nah, itulah sebabnya sekali lagi Quran yang baru muncul pada abad ke-7 Masehi yang berupa informasi yang menurut saudara kita kaum Kristiani itu berbeda. Memang itu baru muncul belakangan Quran itu abad ke-7 Masehi, tapi informasi yang terkait dengan peristiwa itu sudah pernah ada, di masa awal. Sudah pernah ditulis juga. juga. Dan tertulis dalam Injil-Injil apokrif. Nah, dari situlah kita mulai memahami. Dan saya ingin menegaskan pemahaman saudara kita kaum Muslim itu pada generasi awal, kalau saya sebut generasi awal era Islam, itu saya kira lebih otentik dibanding pemahaman Muslim era sekarang. Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita lihat di berbagai tayangan video, ada orang yang membaca Al-Quran ini dengan tafsir modern. Dengan tafsir yang sebetulnya tidak terkonfirmasi dengan data-data awal. Contoh konkret, ketika ayat ini mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, itu diartikan dan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka lihat adalah penyalipan yang diserupakan. Jadi penyalipannya yang disamarkan, bukan orangnya yang digantikan. Oh, tetap Yesus yang disalib. Jadi mereka punya pemahaman yang disalibkan itu Yesus, Kristus atau Isa Al-Masih, tetapi yang dimaksudkan Quran ini adalah yang disamarkan itu penyalipannya. Jadi bukan disalibkan beneran, tapi hanya disalibkan bayang-bayang gitu ya. Bukan penyalipan beneran kalau bahasa anak muda itu. Berarti jadi masih hidup. Yesusnya di sana,
Tapi ini bayang-bayangnya ya kayak disalib gitu. Oh, bukan begitu. Gimana? Jadi memang betul yang disalibkan itu Isa. Oh, disalib Yesus. Tetapi yang disalibkan itu, yang disubbiha, itu seperti nampak dia disalib, padahal bukan salib beneran. Nampak disalib. Nampak disalib, tapi bukan mati, dia masih hidup. Oh, maksudnya tetap disalib tapi dia tidak mati. Tidak mati. Oh. Itu salah satu pemahaman modern. Nah, apakah pemahaman modern itu terkonfirmasi dengan data pada masa-masa awal? Nah, itu kan kita harus cross-check data. Ya. Kita mulai bagaimana kita memahami teks Quran ini pada masa generasi awal. Apakah yang dimaksud, yang diserupakan itu, subbiha yang dimaksud itu, yang diserupakan, itu penyalibannya atau orangnya yang dimaksud? Maksudnya dari pandangan Islam atau Kristen ini? Tentu saja ini dari pandangan Umat Islam umat terdahulu. Islam itu sendiri. Yang pertama-tama. Yang pertama-tama itu seperti apa? Atau tradisi Kristen generasi awal memahami Quran itu kayak apa? Jangan salah, orang-orang non-Muslim waktu itu memahami Quran itu sama dengan generasi Gereja awal. Muslim awal. Oh, Muslim awal. Iya, generasi Muslim awal dengan generasi gereja awal ketika memahami Quran itu ada kesamaan. Itu beda dengan Katolik dan Protestan. Beda. Ini kita sedang merujuk bagaimana yang dimaksudkan Quran itu sebenarnya. Oke? Nah, coba kita cek data di dalam tulisan Yunani tadi yang sudah saya kirimkan ke Pak Edi. Yang ini tadi. Yang teks bahasa Yunani dulu. Ini ya. Oke. Ini adalah teks bahasa Yunani yang ditulis oleh seorang bapak gereja generasi awal yang dikenal sebagai pujangga Kristen waktu itu. Jadi ini bukan tokoh sembarangan, bukan tokoh yang tidak dikenal, tapi ini tokoh yang sangat dikenal dalam tradisi gereja Ortodoks, gereja Katolik, maupun gereja Protestan tahu tokoh ini. Tokoh yang dimaksud itu adalah Yohanes Damaskene. Atau disebutnya Yohanes Damaskus. Atau dalam bahasa Arabnya disebut Yohanna ad-Dimaski. Beliau itu lahir tahun 676 Masehi, meninggal tahun 749 Masehi. Jadi beliau meninggal tahun 749 Masehi. Atau kalau dalam tahun Hijriyah itu meninggal tahun 131 Hijri. Jadi ini masa yang sangat awal, Pak Edi. Maksudnya lebih dekat dengan era wafatnya Nabi. Nabi SAW itu meninggal tahun 632 Masehi. Ya kan? Sedangkan tokoh yang bernama Yohanes Damaskene itu lahir tahun 676 Masehi. Meninggal tahun 749 Masehi atau meninggal tahun 131 Masehi. Sorry, 131 Hijri. Ya. Berarti ini beliau hidup pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi ini masa yang sangat senior, Pak Edi. Kan masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin, baru masa kekhalifahan Bani Umayyah. Baru setelah itu kekhilafahan Bani Abbasiyah. Oke. Jadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah lahir tokoh yang bernama Yohanes Damaskene, bahkan ayahnya yang bernama Sarjuk itu adalah salah satu tokoh besar yang menjadi wazir, menjadi pembantu dari pemerintahan kekhilafahan Bani Umayyah. Apa yang beliau tulis? Salah satu bukunya adalah The Heresy. Bidat-bidat. Oh, bidat-bidat. Bidat-bidat. Dan salah satunya menyebut poin kaum Ismail. Jadi agama kaum Ismail atau sekte kaum Ismail. Dan Ismailite kalau dalam bahasa Inggris disebutkan begitu. Dan beliau menyebut tokoh kunci yang mengajarkan bidat ini. Dan itu menerima kitab suci dan mempelajari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Perhatikan di sini menyebut nama tokohnya. Siapa itu? Mamed. Mamed
eponomatsomenos. Itu kalau diterjemahkan. Mamet eponomatsomenos. Seorang yang bernama Mamet. Ada seorang yang bernama Mamet. Hostete palaya kainia diatehe perituhon. Konon katanya dia mempelajari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Diatehe itu artinya lama. Nea itu baru. Jadi dia konon mempelajari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Disebutkan namanya. Siapa itu? Mamet. Dia menerima kitab suci dan seterusnya ya. Tapi di sini ada sesuatu yang penting yang tidak perlu saya baca semua. Dia juga berkata, ada kata kunci di sini. Dia menerima ayat suci. Di sini ada tulisan mete genetenta, yang dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak, maksudnya. Meta gegen kota, dan dia tidak diperanakkan. Ini kan ayat Quran sebetulnya, ya kan? Tapi dikutip oleh Yohanes Damaskini. Artinya, kalau seandainya ya, ayat Quran yang berbunyi lam yalid walam yulad, itu konon katanya itu baru muncul pada abad ke-9 Masehi. Misalnya begitu. Ada orang, ada misionaris, ada seorang orientalis yang berkata, ayat suci yang bunyinya lam yalid walam yulad itu baru muncul, baru dikreasi abad ke-9 Masehi. Maka dengan bukti tulisan Santo Yohanes Damaskene, maka argumentasi sang orientalis ini gugur. Kenapa? Karena ternyata ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad itu dikutip oleh Yohanes Damaskene, tapi dalam versi bahasa Yunani. Nah, di sini disebutkan tadi meta genetenta, meta gegen kota. Artinya kalau bahasa Arabnya lam yalid walam yulad. Bahkan dikatakan legeton Christon logon enai tonteo. Dan dia adalah sang firman, firmannya Allah maksudnya. Jadi Kristus itu adalah logon enai toteo. Arti harfiahnya, Kristus itu adalah firman Allah. Kai pneuma auto. Ini kan ada kai pneuma auto. Artinya apa? Pneuma, ruh. Pneuma itu ruh. Arti harfiahnya dan ruhullah, rohnya Allah. Bahkan dikatakan keteston dekai dolon, dan sekaligus hamba Allah. Dan dikatakan kai oti ex Marias, yang keluar dari Maria. Dan ini sebetulnya informasi ayat-ayat Quran yang dia kutip. Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak beranak. Yesus Kristus adalah firman Allah. Dia adalah rohnya Allah. Dia keluar dari Maria. Ya kan? Bahkan dikatakan lebih tegas lagi. Ada ini ke atas Pak Edi, ke atas. Nah, di sini ada kata-kata begini. Kai hoti hoi yudaioi paranomesantes edelson. Dan orang-orang Yahudi, maksudnya Yudaioi itu artinya orang-orang Yahudi berencana apa? Auton staurosai, berencana untuk menyalibkan dia. Stauro itu salib artinya. Di sini ada kan staurosai. Orang-orang Yahudi berencana untuk menyalibkan dia. Ini kan sebetulnya ayat Quran. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini ayat Quran? Ayat Quran bahasa Arabnya wa qaulihim, dan mereka berkata, mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi Santo Damaskene, maksudnya Santo Yohanes Damaskene atau Santo Yohanes Damaskus, itu paham betul Quran itu. Mengutip dari situ. Mengutip dari ayat Quran ini.
yang kalau kita belajar sejarah, Yohanes Damaskene itu orang Arab, tapi orang Arab dari kalangan Arab Aribah, Arab keturunan dari kalangan suku Yoktan, dari kalangan suku, tepatnya suku Kaleb. Tapi ada juga yang berkata dari kalangan suku Taglib. Itu semua kategorinya orang Arab non-Ismail. Kalau Kristennya mungkin Kristen Timur ini berarti ya? Iya, ini berarti Kristen Timur. Lebih tepatnya orang-orang Kristen Ortodok Yunani. Tapi beliau mahir bicara dalam bahasa Arab. Jadi beliau itu paham betul bahasa Arab Quran ini. Yang dimaksud wa qaulihim, mereka berkata, mereka yang dimaksud itu adalah ini. Siapa yang dimaksud? Yudaioi, orang-orang Yahudi. Untuk apa? Berencana ini, auton staurosai, berencana untuk menyalibkan dia. Tetapi di sini dia menegaskan, dan ini adalah ayat Quran, sambungannya. Dia berkata apa? Kai pratesantes estaurosan, tetapi mereka tidak berhasil untuk menyalibkannya, ya. Ton sekian auto. Tetapi sekali lagi, mereka tidak berhasil untuk menyalibkan dia. Berarti yang dikatakan oleh Yohanes Damaskene itu persis yang dikatakan Quran. Mereka berupaya untuk membunuh Yesus, tapi menyalibkan, tidak tetapi membunuhnya. mereka tidak bisa menyalibkan dia, tidak bisa membunuh dia. Kemudian apa di sini dikatakan? Ada kata-kata kunci yang lebih tegas lagi. Nah ini. Uranon. Nah ini. To Christo aneltontos eiston uranon. Tetapi Kristus itu dibawa ke uranon. Dibawa kemana? Ke langit, ke surga. Uranon. Berarti menurut pemahaman Yohanes Damaskene, Al-Quran itu memang tidak mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yesus. Bukan membunuhnya juga. Tapi ada yang lain. Dan Yesus sendiri Naik ke surga. dinaikkan Naik ke Uranon. Maksudnya kemana? Ke surga. Estos Uranos. Uranos itu artinya angkasa. Atau ke langit. Berarti yang dikatakan Yohanes Damaskene pada tahun 749 Masehi atau tahun 131 Hijri, ya. itu adalah cara pemahaman terhadap Quran era generasi awal dari kalangan Kristen. Ya. Bukan Yesus yang disalibkan, tapi sosok yang lain. Ini beda pemahaman dengan Katolik dan Protestan sekarang. Beda, ini kan orang Kristen Ortodok, ya. tapi ini dihargai sebagai salah satu pujangga Kristen oleh kalangan Katolik. Tetapi ketika beliau memahami Quran, teksnya itu sebenarnya Quran ini tidak membenarkan bahwa Yesus itu yang disalibkan, tapi sosok lain yang kemudian Yesus sendiri dinaikkan ke angkasa, ke langit. Jadi kalau begitu, inilah pemahaman tradisi Kristen generasi awal terhadap Quran. Ya. Dan itu sama seperti pemahaman tradisi Islam generasi awal. Nah, coba lihat yang versi bahasa Arab. Versi bahasa Arab coba. Yang apa? Yang tadi, yang saser. Oh, yang gambar ya. Itu. Yang tulisan besar, coba diturunkan lagi. Ini adalah tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, penulisnya itu Muqatil Ibn Sulaiman. Muqatil Ibn Sulaiman itu, beliau meninggal tahun 150 Masehi. 150 Hijri. Muqatil Ibn Sulaiman, 150 Hijri. Ya. Berarti, kalau beliau wafat tahun 150 Hijri, itu kalau dalam Masehi tahun 767 Masehi. Ya. Berarti kalau begitu, Muqatil Ibn Sulaiman itu hidupnya sezaman dengan Santo Yohanes Damaskene. Ya.
Ya kan? Kalau Santo Yohanes Damaskene itu meninggal tahun 749. Sementara kalau Muqatil ibn Sulaiman, ahli tafsir generasi yang paling awal, yang sampai kepada kita dokumennya itu beliau meninggal tahun 767 Masehi. Berarti beliau itu hidup sezaman. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau ketika memahami ayat tadi, ayat Quran ya, wa qaulihim inna qatalnal masih, dan mereka berkata, siapa yang dimaksud mereka di situ? Ternyata di sini disebutkan orang-orang Yahudi. Nah, coba di sini. Di sini ada kata-kata kunci ya. Qad ja'alahu ala surati Isa faqataluh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakannya dengan Isa dan mereka membunuhnya. Faqatalu. Wa kana, dan adalah dia, itu sebetulnya bukan Isa. Kemudian di sini ada kata kunci falamma akhadahu al-yahud, maka tatkala orang-orang Yahudi mengambil dia, maksudnya mengambil orang yang bukan Isa tadi, ya. Kan disebut al-Yahud di sini. Jadi yang dimaksud qatalu, mereka membunuhnya, itu orang Yahudi. Sama persis seperti yang disebutkan oleh Yohanes Damaskene. Mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang Yudayoi, orang-orang Yahudi. Bayangkan ini, tradisi Islam awal mengatakan bahwa yang berencana membunuh itu adalah orang-orang Yahudi. Kalangan Kristiani generasi awal ketika memahami Quran itu juga yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Bayangkan, dari data internal dan data eksternal nyambung jadi satu. Jadi bukan kelompok lain, bukan komunitas lain, bukan yang dimaksud adalah orang-orang Romawi yang membunuhnya itu, jadi, tapi yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Kalau tentara-tentara Romawi itu hanya sebagai pengawal. Hanya sebagai alat saja. Pengawal pada waktu itu. Hanya sebagai alat, karena orang Yahudi pada waktu Sabat tidak boleh membunuh, tapi melalui tentara-tentara perancangnya adalah orang-orang Yahudi. Makanya kemudian ditegaskan oleh Muqatil ibn Sulaiman bahwa yang dimaksud mereka itu wa qaulihim, dan mereka berkata, itu yang dimaksud adalah al-Yahud. Falamma akhadahu al-Yahud liyaqtuluhu, maka tatkala orang-orang Yahudi mengambil dia liyaqtuluhu, untuk membunuhnya, qala lil Yahud, orang tadi itu berkata kepada orang-orang Yahudi, lastu bi Isa, aku ini bukan Isa, ana fulan, wa ismuhu, namanya adalah Yahuda, fakadzabuh, maka orang-orang Yahudi mendustakan dia, nggak percaya sama dia. Enggak, kamu itu Isa, bukan Yahuda. Namanya Yahuda, bukan Yudas. Yahuda itu versi bahasa Arabnya, Pak Edi. Kalau bahasa Indonesianya ya Yudas. Kalau bahasa Ibraninya Yehuda. Berarti apa yang ditafsirkan ini sama dengan Injil Barnabas? Nah, pertanyaannya, kalau Muqatil ibn Sulaiman, beliau meninggal tahun 767 Masehi, atau meninggal tahun 150 Hijri, yang hidupnya sezaman dengan Yohanes Damaskene, berarti kesimpulannya satu, bahwa yang dibunuh bukan Isa Al-Masih. Ya kan? Sekali lagi, apa yang dikatakan Muqatil ibn Sulaiman ataupun Yohanes Damaskene sebagai bapak gereja generasi awal, ketika memahami Quran, ketika memahami teks bahasa Arab ini, kesimpulannya sama, bahwa yang dibunuh bukan Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih langsung diangkat ke Uranu, langsung ke langit. Ke langit. Oke. Pertanyaannya, kenapa di sini muncul nama Yehuda atau Yudas atau Yahuda kalau bahasa Arabnya di sini? Ini kan sebetulnya Pak Edi nggak perlu bingung, karena cara pelafalan itu bisa bergeser. Yahuda, ismuhu Yahuda, fakadzabuh. Mereka kemudian mendustakannya Yahuda. Bukan Yehuda ya? Yehuda bahasa Arab, bahasa Ibraninya Yehuda. Kalau Yahuda bahasa Arabnya. Yahuda. Kalau Yudas bahasa Indonesianya. Nggak usah jauh-jauh. Yudas bahasa Indonesia. Yudas kan bahasa Indonesia. Surat Yudas kan bahasa Indonesia toh?
Iya toh? Yehuda dengan Yuda sama. Ya sama. Cara pelafalan aja, Pak Edi. Yehuda bukannya Yahudi itu. Lo beda, Yahudi itu kan orang Yahudi. Kalau Yehuda, yaitu ya nama orang. Iya, dari putra Yakub itu. Iya, kan ada toh 12 nama salah satu putra Yehuda Yakub, ada itu. Lewi, ada Yehuda, dan Yehuda ada itu- Simon. Dan Yehuda itu kan sampai sekarang kaum Yahudi itu. Ya, tapi yang dimaksud Yahuda di sini bukan Yahuda Anaknya Yakub. anaknya Nabi Yakub, bukan. Tapi sosok yang lain yang di situ kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru versi bahasa Indonesia disebut Yudas. Nah, nama ini ternyata ditemukan juga di dalam Injil Injil Barnabas. Nah, sekali lagi Injil Barnabas itu kan abad ke-16. Iya. Iya toh? Iya. Yang versi bahasa apa? Yang versi bahasa Spanyol dan bahasa Spanyol. Itali. Tapi masalahnya, apakah mungkin Muqatil ibn Sulaiman itu mengutip dokumen abad ke-16 Masehi? Dari Yudas Injil. Padahal beliau itu meninggal tahun 767. Perhatikan tuh tahunnya. Muqatil ibn Sulaiman meninggal tahun 767. Injil Barnabas katanya 16. dibuat tahun abad 16. abad 16 kan 1600 sekian. Kira-kira selisihnya berapa abad? 2 kali lipat. Apakah mungkin dia sudah meninggal, kemudian dia bangkit kembali, kemudian mencontek tulisan Injil Barnabas? Kan impossible. Atau Injil Barnabasnya mencontek beliau ini. Injil Kenapa? Barnabasnya mencontek tulisan dari ini sebetulnya ya. Iya, seharusnya. Tapi masalahnya, apakah Banyak. betul Injil Barnabas, penulis Injil Barnabas mencontek ini? Apa betul? Ternyata enggak. Kenapa? Pada abad kelima, ada satu tokoh uskup gereja Katolik yang bernama Paus Gelasius. Beliau menjadi paus tahun 492 sampai tahun 496. 496 Masehi. Itu mengeluarkan Decree. Decree-nya namanya Decretum Gelasianum. Maksudnya melarang umat Kristiani untuk membaca Injil-Injil yang didaftar sebagai Injil-Injil Apokrif itu. apokrif. Salah satu di antaranya adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas sekaligus Injil Thomas. Kalau di situ disebutkan Evangelium Barnabai, artinya Injil Barnabas, dilarang dibaca. Kalau namanya Injil Barnabas sudah tertulis pada tahun maksimal 496 atau 492 Masehi, berarti Injil secara fisiknya ada atau nggak ada? Ya pasti ada kan? Wong namanya saja dia disebut. Dan ternyata betul dalam Injil itu yang bentuk salinannya versi bahasa Yunani, versi bahasa Latin dan bahasa Spanyol memang menyebutkan nama Yudas lah yang disalibkan. Kalau begitu, tidak mungkin Muqatil ibn Sulaiman itu memfotokopi atau mengkopi Injil Barnabas abad 16. Tapi bisa jadi dia membaca Injil Barnabas yang sudah ditulis pada abad kelima sebelum Masehi. Berarti Injil Barnabas ini ada 2 versi ya. Yang abad kelima dan abad 16. Iya, beda bahasa. Oh. Beda bahasa. Tapi kita belum menemukan Injil Barnabas yang manuskripnya itu ditulis abad kelima, yang nama itu tercantum dalam Decree Gelasianus. Belum ditemukan. Oh, gitu. Tapi yang jelas tidak mungkin dia membaca Injil Barnabas versi bahasa Spanyol. Abad 16. Berarti isinya yang di abad kelima dengan abad 16 itu beda? Ya pasti sama. Sama. Sehingga nama ini muncul kan? Nama ini muncul. Dari mana nama ini bisa tahu? Kalau tidak sama. Enggak, maksudnya isinya yang ditulis di abad kelima dengan di abad ke-16 yang berbahasa Spanyol, itu sama. Kita kan tidak tahu yang abad kelima itu fisiknya sekarang di mana. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Tapi salinannya bahasa Spanyol dan bahasa Latin sudah ditemukan. Di abad 16 ini. Ditemukan di mana ini? Ditemukan di kepausan.
Oh, di Vatikan. karena dulu ada Nah, Pak Edi bisa mencerna nggak? Kalau Injil Barnabas versi bahasa Spanyol, versi bahasa Itali ditemukan di Vatikan, ya itu kan tempat yang sangat rahasia, tempat yang sangat suci. Tidak semua orang bisa masuk, Ya. tidak semua orang bisa mengakses data ke sana. Ya. Tapi sekaligus di Vatikan itu juga Paus Gelasius memerintah sebagai seorang paus Melarang. mengeluarkan dekret terkait mengenai Injil Barnabas. Kalau begitu, ketika dikeluarkan dekret itu, dia tahu nggak identitas dan jejak Injil Barnabas pada abad kelima? Pasti dia tahu kan? Iya, iya, iya. Berarti karena tidak ditemukan, akhirnya kita bingung juga ya mengatakan apakah abad 16 ini mengcopy atau menyalin dalam bahasa Menyalin dari mana? Dari sini. dari abad 5. Ya, itulah sebabnya. Karena aslinya belum ditemukan. Kita nggak mungkin mengatakan Injil Barnabas itu menyalin dari tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kan nggak mungkin. Oh iya, kalau ditarik ke belakang. Memang Menyalin nggak ke mungkin. belakang. Kalau di sini kan hanya menyebut nama Yehuda selesai. Iya. Tapi bagaimana Yehudanya itu? Perjalanan hidupnya, bagaimana disalibkan? Iya. Dia sampai melawan para tentara Romawi seperti apa? Kita nggak tahu di sini. Iya. Artinya nggak mungkin Injil Barnabas abad 16 mengutip dari tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kan datanya sangat-sangat sederhana kan? Hanya menyebut nama ini. Tetapi teks tafsir Muqatil Ibn Sulaiman bisa jadi itu sudah tahu adanya Injil Barnabas yang dulu pernah Dilarang. dan memang tertulis nama Yehuda. Kita tidak menemukan Injil apokrif lain yang menyebutkan nama Yehuda kecuali Injil Barnabas. Itulah masalahnya. Kalau menyebut Yesus tidak disalib, memang di kitab apokrif ada. Ada Tapi untuk menyebut siapa pengganti Yesus itu, yang bernama Yudas, itu hanya Injil Barnabas. selain itu tidak ada. Selain itu nggak ada. Ya. Jadi satu-satunya data Injil apokrif yang nama Injil Barnabas disebut dalam dekret Paus Gelasius dan menyebutkan juga nama Yudas, itu hanya Injil Barnabas. Dan termasuk dari Ibnu Muqatil Ibn Sulaiman menyebut nama Yudas. Kalau bahasa Indonesia disebut Yudas, tapi di sini disebut Ismuhu Yahuda. Ya Yudas itu sendiri. Itulah tadi adu argumen antara Ustadz Manachem Ali dan Elia Myron mengenai siapa sebenarnya yang disalib. Perbedaan pandangan tentu ada, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mendengar dan mengambil pelajaran. Semoga diskusi ini menambah wawasan, memperkaya pengetahuan, dan membuka ruang dialog yang lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk melanjutkan diskusi ini.